Halo Mas Harsa. Bener ya ini Mas Harsa ya? Oke, teman-teman Wedangers semua, ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Beliaunya dulu sempat ketemu di kampus juga, jadi satu angkatan tapi masih satu zaman, jadi masih ketemu lah. Ya, namanya Mas Harsa. Beliaunya saat ini pengajar dosen di Sanata Dharma ya Mas? Nanti kita ngobrol-ngobrol soal aktivitas beliau dulu dan sekarang. Jadi beliau ini menarik ceritanya ya. Beliau dulunya aktivis dan saat ini juga tetap bergelut di dunia yang sebelumnya membentuk karakter beliau soal kekritisan dunia sosial ya, gitulah kira-kira. Oke, gimana Mas Harsa, sehat toh? Oke, kita nyebutnya teman-teman ini Wedangers. Oh iya, Oke. Teman Wedangers. Jadi karena mampir Wedangan. Jadi Wedangers. Oke, mungkin teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, wah silahkan like, comment, and subscribe. Gitu. YouTuber. Oke Mas, kita ngobrol lah. Kita kurang lebih punya waktu 1 jam lah. Kurang lebih. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas, sambil wedangan nanti di job. Ini Mas Harsa, nama lengkapnya Harsa Permata. Oke. Saya dengarnya itu Mas Harsa aslinya Sumatera Barat ya, benar ya? Sebenarnya iya Sumatera Barat. Aha. Tapi kalau kita lihat di runut-runut lagi, saya sendiri juga bingung asli dari mana gitu. Oh gitu, gimana itu? Karena kalau Sumatera Barat sendiri itu kan dilihat sejarahnya, ya sama Indonesia kan, Nusantara ini pendatang semua. Oke. Ada dari yang Tiongkok, ada juga yang dari India. Oke. Nah, saya sendiri kurang paham dari manakah leluhur. Oh, ini ngitungnya jutaan tahun yang lalu, jangan-jangan yang deket-deket aja Mas. Kalau ngitungnya jutaan lalu ya mungkin ya dari Cina ya itu katanya migrasinya itu. Saya nggak tahu lah. Tapi itu udah lama kan. Kalau yang deket-deket ini memang ini dari Sumatera Barat. Iya, kebetulan Bapak Ibu Sumatera Barat. Bapak dari Padang. Oke. Padang Kota. Sukunya Caniago. Oke. Bapak Ibu dari Tanjung, dari bukan Padang Kota tapi di pesisir ya. Pesisir selatan. Oh gitu. Namanya kabupaten apa? Ya, orang tahunya Painan. Oh, Painan. Tapi kalau kampung kecilnya itu Bayang. Oh. Orang tidak semua orang tahu. Oke. Suku beliau Tanjung. Ibu. Oh, ada sukunya sendiri-sendiri gitu ya? Iya, itu kalau Sumatera Utara, Sumatera Saya Barat. kira Minang aja gitu. Itu Minang juga suku juga. Beda gitu. Etnis ya. Oh gitu. Etnis. Oh, beda ya. Ini nama kayak marga, kalau di Sumatera Utara kan marga. Kalau ini ya hampir sama lah marga. Oh, oke. Cuma kalau Sumatera Utara marga kan ikut bapak. Kalau Sumatera Barat ikut ibu. Oke. Gitu. Tapi kok kemarin sempat dengar di Solo tinggalnya, Mas? Atau memang itu pindah atau gimana? Nah, jadi orang Bayang pesisir selatan itu, jadi orang Solo itu ya rata-rata imigran dari pesisir selatan. Oh, istilahnya masih berkaitan darah lah dengan ini ya. Jadi leluhurnya juga ya berasal dari pesisir selatan. Oh, Kampungnya ibu saya banyak kan, jadi saudara-saudara kami juga banyak di Solo itu. Oke, akhirnya setelah nikah atau apa tinggalnya Solo gitu. Iya. Setelah nikah ke Aceh dulu kan, makanya saya lahir di Aceh. Oh, malah lahirnya Aceh. Iya. Terus ke Medan 4 tahun, di Aceh kayaknya 4 tahun, Medan 4 tahun. Terus pulang ke Sumatera Barat, ke Solo gitu. Itu umur berapa balik ke Solo? Sekitar tahun 87. SD ya? Sekitar 8 tahun. Ya. Bisnis 2, 3. Iya. Oke. Oh, akhirnya
Tapi berarti ya bahasa Minang itu bisa lah ya. Bisa. Kan masih adaptasi Iya. cepet. Tapi sudah jarang digunakan. Oh gitu. Nah, di sini kan sama istri saya orang Jogja. Oke. Jadi kami komunikasi bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Oh, oke. Tapi kalau ketemu sesama Sumatera Barat baru keluar kembali lagi memori bahasa Minang itu. Oh gitu ya. Lalu apa SD, SMP, SMA di Solo itu Mas? Ah, itu SD saya kelas 1 2-nya di Medan. Pindah lagi? Ah, ya. Medan terus pindah ke Solo terus kelas 3 Nah, lulus di Solo kan. Oke. SD, SMP di Solo, oke. SMA saya 3 SMA, kelas 1 di Solo, Oke. kelas 2 Jakarta, Ah, kelas 3 di Kabupaten Solo. Jadi kelas 1 Kota Madia, kelas 2 Aceh, kelas 3 Kabupaten. Di SMA-nya berbeda. kalau boleh tahu keluarga atau bapak atau ibu itu pekerjaan apa kok pindah-pindah ya, Mas? Kalau Bapak sendiri di Oke. bidang kesehatan, mungkin tugasan beliau kan pindah-pindah. Oke. Tapi kalau yang SMA itu bukan karena pindah, itu karena saya sendiri yang Oh, pindah-pindah sekolah. Jan pengen. Karena waktu di Solo pengen kerja gitu. Oke. Karena saya kan juga ada kayak orang tua angkat saya sudah almarhum dulu. Oke. Itu baik-baik semua. Mhm. Kangen mereka sekolah di sana terus di sana juga nggak ada apa-apa dulu itu. Oh. Balik ke Sumatera Barat lagi gitu. Oke, udah seneng berpetualang. Oke Mas, habis kuliah apa? Sambil Ya monggo. SMA selesai itu, SMA selesai kan di Solo itu tadi ya. Iya. Itu setelah itu langsung pindah Jogja itu. Ah, itu enggak. Saya 97 selesai. Jadi kernet dulu. Kernet. Oh selesainya SMA 97. Ya, saya nggak langsung kuliah. Oke. Jadi kernet truk. Di mana itu? Solo, Jakarta. Oh ya. Padang Jakarta. Ada. Oh itu. Jadi om saya kan punya usul. Ah. Nah, saya Ikut. ya, ikut gitu. Oke. Nggak minat kuliah. Nah, jadi Oh gitu. pengennya ya Nanti jalan-jalan. kerja, ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Ya tahu sendiri zaman Orba kan sekolah itu membuat trauma. Oh gitu. Waktu lulus itu sudah kita merasa depresi. Traumanya apa itu Mas? Pokoknya represi itu kan. Oke. Rambut tidak boleh lewat kuping, baju harus dimasukkan terus. Gurunya galak-galak. Nah, gurunya bisa nonjok. Kalau sekarang nggak kan Iya, nggak ham boleh. Sekarang Iya. kan ham. Dulu boleh nonjok. Kalau misalnya dia marah ya bisa nonjok murid. Pernah ada teman saya yang ditonjok itu. Oh gitu. Dulu itu gara-gara ya kasus kontroversi, dia nulis dia menghina istri guru itu. Oke. Tapi ya sebenarnya di depan mata saya ditonjok itu. Oh teman satu angkatan. Satu angkatan, satu kelas. Satu kelas. Ya kalau sekarang gurunya nggak boleh. Nggak boleh kalau sekarang kan ada Sekarang malah ham. kebalikannya orang Oh, iya. tuanya apa. Iya. Sama-sama parahnya sih. Saya kalau dulu sih negeri, Pak. Kalau swasta saya nggak tahu. Kalau negeri memang gurunya sih banyak premannya kayaknya. Dulu. Sebenarnya nggak preman sih Mas. Sebenarnya dulu itu memang gurunya karakternya galak-galak. Galak, iya. Kalau ditanya orang dulu, ditanya gurunya galak, nggak galak pokoknya gitu. Pokoknya galak. Oke, berapa lama Mas itu ngenai truk itu? Setahun. Ngernet. 6 bulan sih, 6 bulan. Ah. 6 bulan. Terus setelah 6 bulan orang tua pengen saya tetap suruh kuliah. Oke. Dimasukin ke lembaga bimbingan belajar kan. Ah. Apa dulu? Kayak Prima Gema Ya Nutron. kayak Gama Eksakta, Oh, Gama Gama Eksakta. itu, tapi bukan Gama Eksakta namanya. Ganesha. Oh iya, Ganesha dulu itu. ada. Nah, Ganesha Operandi atau Operation. Operation lah Pak. Operation itu. Lupa itu ya. Oh, iya.
disuruh masuk sana kan. Saya ya udah datang mendengarkan saja gitu. Ah, Tidak begitu. Sebenarnya saya tuh kalau ujian saya bisa, cuma ah. karena memang minat kuliah kan. Oh, oke. Nah, ternyata pas 98 saya ikut lagi juga PTN. Akhirnya Saya pilih keluar dari Sumatera Barat. oh gitu. Nah, jadi pilihan saya itu pilihan pertama hukum UI, Hukum UI. ya. Oke. Kedua sosiologi Unila. Oke. Terima di Unila di Lampung 98. Oh, diterima itu waktu Saya itu. kuliah di sana setahun. Oh gitu. Itu apa tadi hukum? Sosiologi. Oh, Unila. sosiologi. Kalau pertamanya hukum UI Ah, kan, ah, ah. terimanya di sosiologi Unila. Oh, Saya kuliah setahun. Ternyata di sana itu dosennya alumni UGM. oh, Itu. oke. Dosen sosiologinya itu. Iya, semuanya. Oh, Bahkan dosen Kebanyakan. logikanya alumni filsafat juga. oh gitu. Iya, terus. Nah, yang paling saya kagumi itu ya dosen logika. Oh, oke. Saya menganggap yang paling Masih pintar- ingat itu namanya. lupa saya namanya. Udah. Yang paling pintarnya bagi saya dosen logika jurusan filsafat UGM, berarti filsafat UGM ini menghasilkan orang-orang pintar memang gitu. Oke, tahun 99 saya ujian lagi. Hah? Pilihan pertama filsafat UGM. Oh gitu. Langsung wah pokoknya yang mau masuk ini gitu ya. Nah, pilihan kedua malah hukum. Oke. Pilihan ketiga, tahu, Apa? kedokteran. Oh, karena basisnya IPA ya, bisa milih 3 kok. IPC kan. Iya, IPC. Dulu kayaknya IPS. Dulu zaman saya bisa. IPC, 99 bisa. IPC bisa. Bisa. 3. 99 bisa. Oh gitu ya. Oh, saya lupa mas. Akhirnya masuk deh. Masuk filsafat. Itu awalnya nggak pengen, oh saya pengen ke Jogja itu enggak ya? Lebih ke, wah ini filsafat ini. Gimana kok Jogja? Gitu. Nah, Atau Jogjanya dulu udah kenal, oh kayaknya saya pengen Jogja, baru nyari apa ya gitu. pernah sih main ke Jogja 97 itu waktu masih Orde Baru ya. Hah? Sebelum apa? Ya pas waktu menjadi kernet itu ya. Hah? Saya minta off beberapa minggu Hah? main ke Jogja. Tinggal di Nitipuran. Oke. Teman dulu. Hah? Kayaknya Jogja enak gitu. Cuma saya pas mau kuliah ke Jogja, mau masuk, saya dulu tuh mau masuk Abayo dulu. Nggak boleh. Bahasa Inggris itu ya? Iya, nggak boleh sama orang tua. Orang tua harus masuk negeri. Oh. Tidak boleh swasta. Ah. Kalau swasta bayar sendiri. Ya udah, nggak jadi. Saya pulang lagi ke Sumatera Barat, terus ikut om lagi. Ah. Baru bimbingan tes itu. Oke. Les ya, les. Kursus itu Ah. belajar. Oke. Akhirnya masuk Jogja. Iya, itu juga. Filsafat. Lalu dulu masuk itu kan mas di tinggalnya langsung ngekos gitu atau ikutan? Dulu ada keluarga sebenarnya di daerah Bulharjo. Oh, Saya tinggal di sana dulu karena orang tua kan ya saya terkenal ya agak nakal lah. Jadi kalau di biar kos bisa diawasi. takutnya nggak pulang-pulang gitu. Jadi diawasi ya cuma tempat keluarga itu. Ah, Tapi cuma bisa bertahan 6 bulan. begitu. 6 bulan saya udah nggak betah, saya harus kos gitu. Saya kos di Pandega Di Satya. sini nih Jakal ya. Satya. Oke. Di samping Pandega Reksa, dulu sekretariat Dema itu Dewan Mahasiswa. Oke. Yang Willy Aditya. Oh ya, yang di Nasdem ya kan. Saya dulu masuk Dewan Mahasiswa dulu. Oh gitu. Dulu pernah. Oke. Organisasi yang saya masukin eksternal itu ya Dewan Mahasiswa itu yang pertama. Awalnya, saya dulu beliaunya itu aktifnya kayak PRD pernah ya? Atau enggak sih? Atau Enggak. apa sih yang KPRD atau apa gitu loh? Lupa Willy mungkin. itu, Willy. Willy Aditya bukan? Enggak yang sampean di kampus itu. Oh saya. Kan dulu sering anu kan, aksi-aksi juga tuh. Oh itu Apa sih cuma dulu lembaganya? LMND. Oh, LMND, ya LMND. Nah, itu. Bareng Ignas ya. Ya. Oke. Masuk ke situ deh. Karena beliaunya itu sebenarnya sejak mahasiswa memang terkenalnya
sebagai aktivis. Jadi kan beliau senior saya, jadi pas ospek pas apa ya beliau ini salah satu yang ospek. Jadi kalau kegiatan di fakultas itu dulu apa aja sih Mas? Maksudnya minatnya itu dulu apa memang lebih ke aksi-aksi itu atau jurnalistik atau apa waktu itu? Karena yang jelas aksi-aksi itu jelas ikut, maksudnya dulu kok tertarik gitu loh, ini gimana itu? Dulu kan saya itu pertama kalau organisasi intra itu saya bukan intra ya, saya maksudnya dulu forum studi, kelompok diskusi. Wah, awal-awalnya Ideologika. oke. Anak yang dulu biasa Fendri Ponomban itu, Bang Fendri itu, terus kemudian ada Bang siapa? Fendri Fendri itu angkatan 97 atau 94. 94? Oh 94 ya? Ah, Ya aku inget jadi ini. Fendri, terus Jimmy, Deon almarhum ya, mendiang ya. Iya. Nah, itu yang kami ya diskusi bermacam teori segala macam kan. Awalnya saya tidak berminat ke ini teori-teori kerakyatan atau apa, tapi karena di sana banyak membawakan itu ya, jadi baca juga kan jadi. Istilah apa namanya auranya temen-temen beli arahnya lebih ke situ ya. Nah, saya itu dulu yang saya baca di Lampung itu dulu bukunya Friedrich Nietzsche yang Ecce Homo. Oh, iya. Pada saat masih kuliah di Di Lampung. Lampung itu Oke. sosiologi sama fisika kuantum itu. Oke. Stephen Hawking atau yang Max Planck ya. oh iya. Iya. Itu yang saya baca itu. Quantum Theory for Beginners itu. Oh iya. Oke. Ya baru di Jogja ini dulu kan Lampung itu juga sering demo juga, sering wah lebih nekat mereka dari kampus rally sampai Kodim. Begitu. Tapi saya tuh selalu sebelum nyampe Kodim saya belok kiri ke pulang kos. Saya masih di Jogja nggak bisa karena kan demo di UGM. Nah. Kalau mau kos di sini mungkin pulang kejauhan. Dulu kan demonya di dalam kampus itu Iya. masih bisa tuh. Iya. Lalu di bundaran UGM kan masih jalan raya dulu istilahnya Iya. kan bis-bis. Lalu bundaran yang depan dekat Pantai Ratus. Iya. Oke, lalu apa setelah yang kelompok studi itu baru setelah itu ikut elemen D itu atau gimana? Nah dulu tuh bukan elemen D dulu. Oh, belum. Belum elemen D, kalau dulu masih KPRP. Oh namanya. Nah, jadi Oh. dulu saya tuh berteman dengan dua organisasi. Dewan mahasiswa itu Yuli Aditya teman saya, satu kampung juga itu. Oh, Solok oh iya juga. ya dari Sumatera Barat Solo juga itu. Iya, Solo juga. Nah. Terus, nah KPRP ini apa? Teman-teman ideologika itu afiliasi ke KPRP. Oh, lebih ke sana ya. Nah, Sebelum itu Mas, KPRP kepanjangannya apa Ben? Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan. Komite Perjuangan untuk Perubahan. Oke. Lalu Ya pada akhirnya saya malah masuk KPRP jadi. oke. Itu panjang ceritanya, kalau ini bisa Enggak usah panjangnya. Pokoknya KPRP setelah itu berubah apa jadi elemen D itu? LMD itu. Itu berapa lama ininya gabung di situ? LMD. Berubah jadi elemen D tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2000 kan ya? Oh, tahun 2000. Habis kongres di Lembang di LMD Liga Mahasiswa apa? Nasional untuk Demokrasi. Nasional untuk Demokrasi. Ya, saya cuma penggembira aja dulu di sana itu. Berapa lama gabung di situ? Sebenarnya kalau resminya sih saya nggak pernah tanda tangan formulir LMD. Oh gitu. Cuma ya join aja. Kalau yang saya tanda tangan formulir itu malah Dewan Mahasiswa itu. Oh gitu malah. Yang akhirnya kan Ada jadi dokumen. FMN ya kalau Dewan Mahasiswa. Oke. Kalau yang LMND, saya tanda tangan formulir nggak ada kayaknya. Nggak ada? Cuma karena diajak ya temen aja. Nah, pada akhirnya itu jenengan selesai berarti tahun berapa tahun di S1-nya itu? 2005. Dari bulan. Jadi selama itu aktifnya di mana itu?
LMND itu atau di pasca berubah nama jadi LMND atau malah demanya itu? Oh, Dema waktu itu udah enggak, aku masih sering ketemu anak-anak soalnya mereka udah jadi kan FMN habis itu BRP ya, walaupun rakyat bekerja itu masih sering main ke bakery mereka ajak ngobrol-ngobrol. The Willy udah nggak ada, kayak udah ke Jakarta mungkin. Saya juga dekat dengan beberapa teman-teman Jaker ya, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Oke. Pak Saham Turut. Oh gitu. Busam gitu. Itu dulu istilah organisasinya itu. Ya gabung-gabung aja. Terus juga saya ya macam-macam lah, di kampus juga pijar gitu ya. Pijar memang ikut toh ya? Pernah ikut. Pernah ikut ya. Dulu pernah bikin newsletter satu sama menyelenggarakan ini pendidikan itu ya. Tahun 2000 loh, pada 2001 saya Pendidikan. untuk pijar. Oh, pendidikan untuk pijar. Maksudnya untuk teman-teman yang gabung. Ya 2002 kayaknya 2002 ya. Dulu kan sempat juga yang ngundang Gus Dur diskusi itu. Itu pijar bukan sih? Iya, tapi saya waktu itu jadi keamanan. Lah ya, tapi itu pijar ya? Iya, pijar kan. Iya kan? Iya. Karena saya datangnya, dari teman-teman kan panitianya banyak anak filsafat kayaknya pijar deh aku. Pijar. Udah agak lupa. Iya, memang pijar ya? Iya. Nah, itu kan pasca Gus Dur dilengsarkan itu. Tapi sebelumnya kan saya juga Oh, ikut. itu pasca lengser ya? Iya, pasca lengser. Dulu sama Gus Tafid saya sering ketemu tuh. Karena kan masuk Pro Gus Dur dulu. Oke. Dulu. Oke. Jadi barisan Pro Gus Dur dulu. Iya. 2001 itu. Nah, pada akhirnya ya yang koalisi lawan Gus Dur lebih kuat ya. Akhirnya beliau mau nggak mau serius. Jangan menyerang SCS gitu ya. ini apa saya jadi ingat ini. Dulu kan di filsafat sering ada demo tuh. Demo kan pada nginep. Gitu. Iya kan, pada nginep, lalu teman-teman itu ini banyak yang dari luar. Iya. Oh, lalu pokoknya lah baru bangun pada agak kesiangan, lalu pakai toilet dosen. Dulu saya ingat yang marah-marah itu Pak Joksis, Pak Jokpit. Jokpit kayak. Ya, karena beliaunya mau ke toilet, nunggu lama, marah-marah. Ini siapa yang pakai toilet? Pada mandi. Itu nggak tahu, itu teman-teman apa ya, LMD atau apa ya dulu pas Itu kan, jadi kalau aksi dulu itu gabungan, jadi hanya mahasiswa, kami juga mengajak rakyat, buruh, petani, kaum miskin kota juga. Ya itu mungkin dari elemen rakyat. Kan mobilisasi biasanya Jateng DIY. Ya dulu kan kumpulnya di filsafat itu kan? Iya. Saya ingat. Ya dulu kan saya nggak tahu siapa yang menentukan dulu, tapi memang kalau saya kan saya bukan panitia aksinya dia. Saya cuma biasanya disuruh orasi ya saya orasi. Tapi sudah ada panitianya, itu yang menentukan poolnya kan dulu pool ya. Poolnya di filsafat. Nah, terus teman-teman yang didatangkan itu juga panitianya yang kemudian mobilisasi ke sana. Oke. Nek jenengan selesai 2005 itu kan setelah itu ambil S2 itu tahun berapa? 2011. Oh, masih jeda ya? Saya kerja dulu. Oh, oke. Di mana? Dulu kan saya di sekolah internasional, 2 sekolah ya. Satu Bina Tunas Bangsa di Bintaro dan Pluit. Saya jadi guru bahasa Indonesia dan agama Islam. Oke. Terus ini bisa dibayangkan ya, beliaunya aktivis yang kalau dilihat dulu cenderung teman-teman kiri, ini teman-teman kanan apa gitu. Iya kan dulu itu, sok-sok di ini. Kan ada kami PMI ini macam-macam gitu ya. Karena kalau di Padang Sumatera Barat itu bro, itu kita tuh belajar agama tuh keharusan. Ya memang wajib. Jadi pulang sekolah kita ngaji sampai malam. Gitu. Jadi kayak santri kalong gitu ya. Itu wajib. Makanya saya paham agama Islam khususnya itu karena dari kecil memang sudah santri kalong.
lama ya? Iya. Jadi saya 2 sekolah itu, 1 tahun di Bina Tunas Bangsa, saya pindah ke sekolah Cumile yang di daerah Sunter, dekat Kemayoran. Oke. Nah itu saya mengajar di sana agama Islam, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Berarti, berarti bahasa Arab juga jago juga. Sebenarnya kalau di Sumatera Barat kami bisanya Arab Melayu. Oke. Jadi dulu kan penulisan bahasa Minang itu Nah, pakai abjad Arab dulu. Oh, Nah, oke. jadi di kelas itu ada muatan lokalnya dulu Arab Melayu. oh gitu. Tapi kalau bahasa Arabnya sendiri itu saya belajar lagi. Kebetulan di Lalai waktu itu ada temen guru orang Irak, guru kimia. Oke. Nah, saya belajar sama beliau. Ya. Terus kemudian ngambil juga kelas di pasca sarjana kajian Timur Tengah dan Islam di UI. Siapa? Saya, Oh, waktu ngajar itu? iya, tahun 2007 ya. Oh, serius? Iya, Berarti serius. ambil S2 juga dia? Tapi nggak selesai, cuma 1 semester saya cuma ngambil kelas bahasa Arabnya. Oh gitu? Lulus dapat A dulu. Oh. Ya, alhamdulillah. Dapat buku dulu, buku Kitabul Asasi. Itu yang saya pakai pegangan sampai sekarang. Oke. Oh, oke, oke. Nah, kok kepikiran akhirnya adalah saya mau ambil kuliah lagi di Jogja. Filsafat juga ya? Iya. Itu Jadi gimana? kan S2 di Jakarta 2007 nggak selesai karena kelasnya sore, jam 4 sore, selesai jam 11 malam. Oh, kelas di UI itu? UI. Ya sebenarnya jam 11 sudah selesai, Ah, tapi karena UI itu tradisinya debat. Ini panjang. Bisa 2 jam sendiri debat. Melebihi jam normal. Iya. Akhirnya pulang jam 11 sampai rumah jam 12. Rumah saya di Depok ya. Udah kecapean, sakit tipes 2 kali. Akhirnya Oh. nggak lanjut. Jadi cuma 1 semester. Nah tapi tetap punya orang tua sekali lagi, ya kamu S2 lah. S2 disuruh di dianjurkan S2 terus menerus. Karena adik-adik pada S2 semua. Oh gitu. Saya kayak S2 lagi gitu. Takutnya bawa adik-adik gitu. Nah, akhirnya saya sudah S2 lagi 2011. Saya pikir anak saya sudah lahir 2008 ya. Berarti Rasya itu nikahnya pas 2005. pas di Jakarta atau sebelum? Setelah saya terima jadi guru di Jakarta, baru saya nikah. Oh. Nikahnya di Jogja tapi. Oh, tapi istrinya di Jogja. Nikahnya di Jogja. Oh, nih, atau setelah nikah ke Jakarta. ya semuanya? Iya, saya sama istri. Oh iya. Iya. Ke Oh. Jakarta. Terus 2008 dapat anak Oke. saya lahir kan. Nah, Selama 3 tahun di Jakarta, kami kan dua-duanya kerja. Saya kerja di Sunter dari pagi sampai sore. Istri itu kerja di Senen. Jadi beliau manajer operasional oh. di sebuah lembaga konsultan manajemen ya, dan sumber daya manusia SDM. Oh gitu. Apa Nah. kayak HRD gitu? Ya semacam manajernya beliau, tapi manajer yang konsultan HRD ya. Oke. Iya. Nah itu anak kan nggak ada yang ngopeni. Ya ada tapi kami serahkan ke babysitter. Sekali pernah babysitternya pulang nggak balik, kami taruh di Padang. Kami taruh ya, kami titipkan ke orang tua saya di Padang. Gempa bumi itu kan 2009. Oke. Bulan terus bawa lagi ke Jakarta, tapi orang tua bilang harus ada yang ngasuh loh, kalau nggak boleh. Akhirnya ya kami mau tidak mau kami harus mencari tempat penitipan dulu ya, Ya. di Bulog di daerah Mampang atau Bucik. Nah tapi saya lihat anak ya pada akhirnya kami tidak ngopeni anak jadinya. Tidak tahu perkembangan anak. Ternyata anak saya memang berkebutuhan khusus itu. Oke. 2011 saya putuskan ya udah, ya kita ke Jogja saja lah udah. Kalau di Jakarta sepertinya capek di jalan. Oke. Jalan akhirnya anak juga nanti mungkin dia tidak akan mendapatkan pengalaman
yang seperti kita alami gitu kan. Kalau di Jakarta terus menerus ya, ngadepin macet, polusi udara gitu. Ya. Pindah ke Jogja 2011. Nah, saya S2 sama waktu itu kami mau coba buka bisnis juga ya. Sempat dibuka 2012 yang cafe Coffee and Drip itu Oke. Di mana itu? di Jalan Tasura. Jalan Tasura yang kampus 3 Sadar. Oke, yang sana. Jalan Tasura ya. Ya kita Itu udah ambil S2 nya sambil kuliah. sambil Oh, kuliah. sambil kuliah. Tapi cuma bertahan 3 tahun karena memang Warung atau apa sih? kafe. Oh, kafe. Kafe yang ada perpustakaan mini ya. Oke. Ini pernah saya undang Jessica gitu. Ah, Terus siapa lagi? karena ini baru tahu kan. Thomas Satria. Oke. Itu pernah undang. Gitaris itu. Iya. Itu ini juga pada main di sana juga anak kayak siapa? Imam Sidki. Fitri. Sidki belum, Sidki. Oke. Sidki main. Gustafi juga pernah. Pernah. Terus Arif pernah main di sana juga. 3 tahun ini berarti itu 2012 sampai 2015. Iya. Oh, ya lama juga. Itu dijaga sendiri atau ada yang bantu jaga? Nah, saya 2 tahun pertama saya yang jaga, bukan 2 tahun pertama ya. Iya 2 tahun pertama, 2013 saya yang jaga. Jaga sendiri? Iya, saya ngawasin dari buka sampai tutup. Tapi 2014 kebetulan ada tawaran ngajar di Jakarta. S2-nya udah selesai? Udah selesai. Oh. Sebagai dosen itu. Ah. Saya ambil di Jakarta. Ternyata kampusnya di dekat sekolah saya yang lama. Oh, gitu? Sunter. Oke. Tapi waktu itu kan anak saya rahasia masih belum bisa digendong istri lah. Digendong. Jadi beliau yang nganter jemput ke sekolah. Dengan Oh, akhirnya ikut ke Jakarta juga? dulu nggak, masih di Jogja. Oh, masih. Kan memang keluarga saya lebih sreg di Jogja Tinggalnya pada akhirnya ya, setelah pindah ke Jogja itu. Nah, istri yang nganter jemput anak, tapi lama-lama nggak kuat juga tuh. Akhirnya 2015 saya off. Saya ngajar di Jogja kalau salah dulu Mercu Buana. Oh, Buana oke. Jogja. Sama Intan itu kayaknya, Intan sebentar. Itu pertanian Jogja. Oke. Sekarang Jimmy yang kemudian melanjutkan mata kuliah etika dan Oh, di sana? iya, etika dan logika lah. Oke. Nah, jadi saya pas di Jakarta itu nyambi juga jadi staf ahli Dewan Perwakilan Oh, Daerah DPD RI Dari mana ininya? Anggota DPR? Komite 3 DPD Dari DPD? DPD Komite 3, jadi saya di staf ahli komite. Oh, oke. Ada rekrutmen, saya apply, diterima. Sekitar ya, selama jadi dosen di Jakarta plus merangkap staf ahli juga. Berapa lama berarti di sini? Sekitar setahun, kurang lebih setahun. Oh, enggak lama ya? Ya, di dosennya juga sekitar setahun juga di Oh, gitu? Jakarta itu. Oh, enggak lama. Apa kampusnya? 17 Agustus 45. Untak. Yang Untak, bukan yang proklamasi kayak sini. Kalau ini proklamasi, kalau Beda yang di ya? Jakarta kan bisa 17 Agustus. Oh. UTA 45 Jakarta. Setelah itu pindah lagi ke Jogja atau gimana itu? Udah ke Jogja, mau coba naik itu. Oh, Jadi PTT ya gitu. Karena ini dia masih di Untak Jakarta. oh, 2016 baru dapat tawaran ngajar di Batam 2016. 16 Oke. di Universitas Universal ya. Universal Batam. Dan ngajar di sana kurang lebih setahun. Terus saya putuskan karena dapat offer letter dari Universitas di Inggris ya. Oke. Pas diterima di sana, saya putuskan studi Itu apa? S2, S3? S3, PhD. Oh, oke. Oh, di Inggris itu ya? Makanya saya dulu lihat sampean kayaknya pernah di luar negeri. Oh, itu ambil S3? Oh, ceritanya begitu. Oke. Tapi nggak selesai karena ya
ada panjang juga ceritanya. Jadi kalau Tapi beasiswanya berapa lama kalau itu? sebenarnya Di ditanggung Inggris. kampus Batam sebagian. Oh gitu. Misalnya dana Enggak pribadi. enggak full yang bukan beasiswa yang dari kampus di Inggris. Iya, ada juga dari semacam project gitu ya. Oke. Ya, sama saya juga nyambi kerja juga di sana sebagai macam-macam. Oke Mas, kita lanjut. Jadi tadi kan di Inggris tuh Iya. nggak selesai ya akhirnya ya. Selesai. Itu 2016 atau 17? 2017 berangkat, 2018 saya pulang. Jadi istilahnya jarak jauh, terus 2019 saya putuskan mundur dari studi karena ya banyak hal ya. Kalau mau dijelaskan panjang di tempat lain aja. Pada akhirnya balik ngajar lagi atau gimana? Balik ngajar di Jogja. Di Sadar itu? Sanata Dharma. Langsung di Sanata Dharma Iya, itu? dulu berkat bantuan Altin ya. Oke. Altin yang bantu saya untuk bisa ngajar di sana. Oh, Altin dulu ini apa? Kebetulan beliau yang ngasih kontak koordinator MKDU ya. Oh, oke. Tapi Altinnya nggak ngajar di Sanata Dharma ya Pak? Enggak, ini koordinator MPK Sadar. Beliau kasih kontak saya yang hubungi. Oke. Karena saya Altin masih di Batam, saya di Jogja. Saya bilang kalau di Jogja saya nggak ngajar bingung juga Bung. Ya udah dikasih Altin kontak koordinator MPK itu Pak Teguh. Oke. Nah, dari sana saya bisa mengajar di Sanata Dharma. Sampai sekarang. Kalau Mercu Buana tadi juga masih ya sampai sekarang? Masih, kalau itu dari 2015. Oh, lama ya kan itu? Tapi sempat off pas di Inggris, tapi pas di 2018 ya, saya join lagi semester genap 2019 itu. Oke. Di Mercubuana dulu full e-learning gitu ya, tapi masih datang ketemu tatap muka awal kuliah sama akhir. Oh. Datang ke kampus dulu. Oke. Di kampus 3 sama kampus Gejayan. Sono Catur sama Gejayan. Nah, ini menariknya beliau ini kan masih ngajar nih. Iya. Terakhir saya lihat beliau ini ternyata nyalek ya Iya. dari PKB. Iya betul. Itu di provinsi atau pusat atau gimana? Pusat. Oh pusat. DPR Oke. Berarti dapilnya mana ya? Jogja, DIY. Iya, Iya, ke Jogja. luar biasa ini. Saya tahunya belum lama ini. Iya. Maksudnya beliau ada yang nge-share di grup Yang alumni. besar Anggun. Oh yang nge-share, oh iya iya. yang nge-share Anggun. nge-share Makanya Anggun. loh, ini tiba-tiba kok nyalek PKB lagi. Saya waktu itu nggak maksudnya kok bagaimana bisa apelnya langsung ke PKB gitu. Mungkin cerita-cerita ya Mas. Oh, iya. Lalu kenapa kok tiba-tiba nyalek pertama, kedua kok kenapa PKB gitu. Lalu yang ketiga atau keempat ya? Kok, Tiga. apa sih yang mau diusung gitu Iya. maksudnya yang Garis ingin diangkat perjuangan ya. apa Iya, kira-kira? betul. Kalau nyalak itu dari tahun lalu saya diskusi sama istri. Nah, Kami ya sebenarnya mungkin Allah ya menakdirkan kami pernah ke Inggris, kemudian bertemu dengan kondisi sistem di Inggris yang sangat-sangat ramah kaum difabel. oke. Jadi di sana pemerintahnya memfasilitasi kursi roda, baik itu manual maupun listrik. Terus kemudian akses di mana-mana, bus juga bisa masuk kursi roda, ada jalan kursi rodanya. Terus gratis juga bagi kaum difabel, tinggal ngurus kartu ke kayak ke Pemkotnya ya. Pemkotnya itu kayak Indomaret tuh. Apanya? Luasnya atau model Iya, kantornya? Model kantornya kayak Indomaret itu. Cuma ada kios-kios yang bukan kios ya, kayak booth-booth gitu. Nanti kita ketemu sama petugasnya di sana, cepet Oh, gitu ya? pelayanannya. Nah, jadi tinggal ngurus kartu, Nah,
nanti bisa gratis transportasi, naik bus Oke. nggak bayar. Bahkan nonton film pun gratis, bioskop Nah, gratis. Nah itu kami melihat wah, dan juga di sana terapis. Jadi anak saya kan butuh terapi itu, kan dia oke. penyandang SMA ya, spinal muscular atrophy, semacam kelainan saraf tulang ekor ya. Jadi dia tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan. Oke. Kalau mungkin bahasa Indonesia lumpuh layu. Oh gitu. Tapi dia secara kognitif, intelijensianya, intelektualnya pinter, luar biasa, IQ-nya 132. Oke. Tapi dia memang tidak mampu berdiri dan berjalan. Dan ototnya akan, karena kelainan saraf itu akan setiap hari akan melemah. Beberapa jaringan otot sekitar beberapa ratus akan melemah setiap harinya. Harus diterapi kan ya. Aha. Nah di Inggris terapinya itu gratis. Oke. Tapi sebentar sebelum lanjut, itu dulu kedetek dalam arti oh ini ada kebutuhan khusus untuk apa pada anak saya itu pada umur berapa? Setahun. Oke. Kami dulu waktu itu ke ada rumah sakit di Gatot Subroto ya. Terus ke Oh, dokter waktu itu di Jakarta ya? Jakarta. Nah, Terus kemudian dokternya itu ngerujuk kami untuk tes di rumah sakit, saya lupa namanya itu, yang di dekat apa ya, yang Senen itu, saya nggak tahu. Jadi, Ya udah pokoknya di situ gitu dekat, aja. dekat Golden Trolley itu rumah sakitnya. Nah itu ternyata hasil EMG-nya itu spinal muscular atrophy Oke. tipe 2. Oke. Nah, terus kami perkuat lagi 2016, kami tes ke Singapura, ke Oke. National University Hospital ya, NUH itu. Nah di sana memang ya ada dites juga, tes darah, ya dia memang menderita spinal muscular atrophy tipe 2. Oke. Jadi ya dia tidak, ya, kemungkinan besar tidak bisa berdiri dan akan mengalami skoliosis kalau tidak diterapi. Oke. Kalau di Inggris waktu itu terapi gratis ditanggung oleh NHS. Oke. Jadi asuransi ya. Jadi kalau mau ke sana kan kita bayar asuransi ya. Nah, Beberapa juta, nanti itu gratis. Selama saya tinggal di sana semua biaya pengobatan gratis. oke. Bahkan istri melahirkan juga gratis. Oke. Ditanggung sana. Cuma ya memang ini ya. Ya antriannya mereka sudah atur sendiri ya. Nah, Sudah atur sendiri. Tapi kalau dibanding Singapura memang lebih cepat pelayanan Singapura dibanding Inggris ya. Kalau Singapura itu misalnya bikin sepatu AVO ya, buat meluruskan kaki. nah, Nah, itu dalam hitungan jam sudah selesai. Kalau di Inggris seminggu gitu. Kalau di Inggris. Oh gitu. Ah, iya kan, tapi gratis kalau Inggris. Oke. Kalau di Singapura kan bayar. Sekali datang bisa 8 juta gitu. Oh gitu. Singapura. Iya, iya. Ya itulah, kami itu mungkin yang Allah mengasih tahu, membukakan mata kami. Jadi ini ada masyarakat yang ternyata menghargai, istilahnya ramah difabel. Oke. Ketika pulang ke Indonesia, kami itu stres karena anak itu kan harus pakai kursi roda. Aha. Ya mau nggak mau, kalau kami lihat sekolah-sekolah aksesnya minim sekali untuk kursi roda. Harus menyediakan ini juga asisten Iya. yang dorong kursi roda. Waktu itu kan masih kursi roda manual ya. Nah, Nah, bahkan ada satu sekolah di Hijayan ya, sekolah mahal. Memang ada aksesnya, ada lift, tapi juga kami harus bayar asisten sendiri, yang ya sekitar 1,5 sampai 2 juta sebulan asisten. Oke. Dan sementara kalau di Inggris itu gratis, tanggung pemerintah Inggris. Iya, iya. Nah ini mungkin ketika 2022 sama istri. Nah oh iya, ada lagi. Inggris itu kan juga sekarang ada ini semacam obat suntik ya, Oke. namanya Spiralia. Itu untuk terapi orang-orang penyandang SMA ini, Nah, disuntikkan ke sarafnya itu. nah, Itu
bisa paling tidak bisa mengurangi dan memperlambat pelemahan otot itu, sehingga ototnya mungkin bisa dilatih lagi, distimulasi lagi untuk bisa ya minimal mungkin bisa berdiri lah. Tapi obat serum Spinraza itu sampai sekarang belum di-approve ke Indonesia. Padahal di Singapura sudah, di Tiongkok sudah. Di Tiongkok, di Inggris itu gratis ya, sudah di-approve dari tahun 2018 atau 2019 sudah di-approve. Di Tiongkok memang kalau bayar itu mahal, beberapa ratus juta gitu. Oh gitu. Tapi kalau di Tiongkok mereka bisa nego sama perusahaan itu, perusahaan Spinraza itu, ya, harganya lebih terjangkau, biayanya lebih terjangkau. Mungkin sebagian ditanggung pemerintah. Kalau di Inggris digratiskan. Nah, terus istri bilang ke saya, kayaknya Indonesia belum di-approve juga, mungkin terhambat di legislatifnya itu ya, di pengambil kebijakannya mungkin yang masih apa ya, belum pro difabel bagi saya. Nah itulah yang salah satu yang mendorong saya untuk kemudian maju di jalan politik, menjadi caleg. Nah mengapa PKB? Terus terang, kalau dulu kan saya memang dekat sama teman-teman yang dari PMI, Gustafin itu dari dulu sih sudah dekat. Kami sering demo bareng. Dan ketika kami dulu ditinggal partai-partai yang masih bersama kami itu di pergerakan pro demokrasi itu ya PKB. Dan juga PKB itu ya terus terang saya kan bukan caleg yang bermodal besar ya, mungkin itu mereka tidak membeda-bedakan. Jadi saya daftar jadi caleg, dibimbing sampai bisa jadi DCS ya. Yang bimbing itu DPP. Saya Pak Arsa, ini dilengkapi syaratnya ini. Bahkan dibantu untuk pengurusan surat keterangan SKCK itu. Sama teman-teman DPP yang bantu. Luar biasa, saya itu ya bagi saya itu merasa diwongke sama PKB. Kalau yang kalau partai lain saya belum jadi. Dan dia secara masyarakat kampung Solok itu ya tempat saya tinggal. Ya, khususnya di daerah rumah saya itu memang mayoritas NU. Jadi kalau mohon maaf kalau subuh itu baca kunut kalau di masjid depan rumah itu. Saya kira Sumatera, khususnya Sumatera Barat itu akan lebih banyak Muhammadiyah, tapi ada NU-nya juga. Ada, karena kan Solok itu kan bukan di, biasanya kan kalau Muhammadiyah itu di perkotaan yang pinggir pantai ya. Kalau Kota Padang itu Muhammadiyah, bapak saya Muhammadiyah. Kalau beliau ya doa iftitahnya Allah mau ini. Saya Kabiro. Karena memang Ustadz dulu yang guru ngaji itu NU. Ibu pun juga, saya nggak tahu kalau itu, kalau bapak kalau ini. Istri saya mau ini. Beliau kan SMP SMA-nya di Jogja ya. Tapi ya saya kalau tradisi mungkin ya kalau istri masih ada pengajian juga ya 3 hari, 7 hari sampai 100, 1000 itu ada. Jadi itu tradisi NU juga sebenarnya itu. Ya kan, jadi bagi saya secara kultur lebih dekat begini ke Nahdien ya. Makanya dan juga secara sistem PKB lebih terbuka dibanding partai lain. Siapa lagi tadi orang ketiga saya lupa. Yang ketiga tadi apa ya? Oh iya, yang mendorong garis perjuangan. Ya, garis perjuangannya apa? Coba. Ya, karena saya memang majunya berbasis pada kondisi real ya. Yang saya alami, anak saya difabel. Saya menginginkan perubahan supaya pemerintah kita bisa lebih pro difabel ya. Ya itu sebenarnya garis perjuangan saya untuk mewujudkan pemerintah yang melindungi dan
menghapuskan perlakuan diskriminatif ya, yang tidak layak bagi kaum difabel. Oke, kan saya sempat ngobrol dengan Mas Amek Slamet juga soal itu. Jadi kadang itu tadi kalau bicara soal ruang-ruang publik yang tidak ramah yang tadi itu, ya catatannya masih banyak kira-kira gitu. Nah sebenarnya dan kacamata Mas Hersa sebagai orang tua yang juga istilahnya harus ini gimana nih biar anak saya juga terfasilitasi, nggak terhambat oleh ruang-ruang publik yang kok nggak ramah gitu. Nah, ruang-ruang publik semacam apa sih yang saat ini kok kayaknya tidak ramah gitu? Kalau tadi kan beberapa tidak dari karena harus pakai kursi roda, apa aja atau terlalu banyak nih? Kalau nggak salah Bung Amek itu pernah menyinggung di statusnya masjid ya, salah satunya masjid. Oke. Itu jarang sekali kita menemukan masjid yang bisa dilewati sama kursi roda. Oke. Jarang sekali. Mungkin saya sekali-sekalinya ketemu kemarin pas perjalanan ke Malang, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur apa ya gitu. Itu tuh ada di rest areanya itu masjid yang bisa dilewati kursi roda. Waktu kan mampir mau sholat kan, wah ini bisa kursi roda ini, bisa ngajak anak sholat gitu ya. Dan ya makanya SMA 3, makanya kami pilih SMA 3. Nah sebenarnya gini, jadi anak saya itu kan kami sudah daftarkan di dua sekolah. Satu sekolah yang di Gejayan sana swasta, saya sebutkan namanya. Satu lagi SMA 3. Yang pertama diterima yang sekolah swasta di Gejayan itu, mahal itu. Yang kedua SMA 3 Belaling. yang ada liftnya. Oh iya, ada liftnya. Jadi mahal. Nah, terus ternyata diterima juga dilalui di SMA 3. Ya kami pilih SMA 3 lah, karena memang itu satu-satunya negeri yang aksesnya paling lumayan dibanding negeri lain. Aksesibel ya, bisa ada remnya, walaupun ya masih butuh bantuan ya. Kami kan jalan landai, bantuan temannya yang tahanin, dan mereka juga teman-temannya memiliki kesadaran buat nolong gitu. Jadi tidak individualis. Itu yang saya, oh ya alhamdulillah udah selama 3 gitu. Nah kalau sebelumnya kan dia di Montessori, di sekolah Montessori, SMP Montessori yang di Gamping. Itu karena ditolak sama sekolah yang tidak saya sebutkan namanya. Itu ditolak, kami daftar di sana SMP karena katanya kuotanya sudah habis. Padahal kan menurut peraturan daerah atau apa gitu, itu tuh tidak boleh menolak siswa difabel. Sekolah itu nggak boleh menolak. Mereka pada waktu nolak, kami sempat melapor ke Komite Disabilitas waktu itu. Komite Disabilitas Yogyakarta. Ya. Ada Pak Mas Farid, yang kontak itu istri saya kan. Kayaknya ada mungkin yang kontak istri sama kakak kan juga dari dulu kerja di Komnas HAM, jadi dia yang bantu. Kayaknya ada mungkin ya. Nah terus mediasi, ya pada akhirnya tetap ngotot sekolah itu nggak mau terima, uang pendaftaran kami dikembalikan. Ya akhirnya saya telepon teman, kebetulan dulu teman saya ada kepala sekolah Budi Utama, Pak Felix namanya. Itu sama-sama aktivis juga. Terus gimana bro, bisa nggak di sekolahmu, tadi kepala sekolah sana? Oh jangan bro, ini nggak aksesibel. Akhirnya saya dikasih kontak kepala sekolah SMP Montessori. Saya telepon, bisa nggak bu? Bisa pak, saya mau ketemu anaknya dulu. Udah, akhirnya istri saya yang nganter, kan saya waktu itu jadi kepala sekolah di Al Azhar Kairo. Saya nganter. Istrinya kerja di Al Azhar? Saya. Oh sama saya. Jadi waktu istri kan di rumah, istri yang nganter ke sekolah itu ketemu sama kepala sekolah. Habis itu diterima di SMP Montessori 2020 itu. Tapi habis itu masih pandemi itu ya. Pandemi. Baru offline kan pas 2021 ya, akhir. Offline. 2000. Jadi 2020 sampai 22. Kalau di sana 2021 sudah hybrid ya.
Oh gitu. 2021 2022 baru full Oh. offline. Nah 2020 sampai 2021 itu masih online, tapi masih bagus kok, saya lihat online-nya pakai Zoom rata-rata. Kalau bahkan sekolah yang tidak saya sebutkan namanya Google Meet. Oh gitu. Saya itu Zoom, jadi Zoom yang premium lagi, yang unlimited. Unlimited. Ya alhamdulillah, tapi memang ya mahal sih uang sekolahnya. Nah, ini Mas, kan masih terbatas ya untuk ruang-ruang publik atau tempat publik yang bisa diakses oleh teman-teman difabel gitu. Kira catatannya masih bisa sekolah mungkin hanya Nah ini Montessori itu juga menariknya gini, saya lupa tadi. Jadi mereka kan memang ada beberapa, belum waktu anak saya offline itu mereka menanyakan dulu kebutuhan anak saya apa. ini mana? SMA? SMP Montessori Oh, SMA. yang di kampung itu. Nah. Akhirnya mereka menyediakan rem. Itu yang luar biasa. Oke. Mereka bikinkan rem di mana-mana. Jadi anak saya bisa lewat, aksesibel di sekolah itu, dan anak saya itu udah sampai lulus tetap di lantai 1. Dia dipindah ke lantai 2. Oke. Itu luar biasa. Nah, ya temennya itu yang teman-teman akrabnya rata-rata anak-anak Montessori. Oke. Nah, ya memang betul kata kata Bro Sugeng ya, minimnya akses untuk kaum difabel di ruang publik, masjid, sekolah, bahkan dan juga kesadaran mentalnya itu. Kayak misalnya di mall ya, kita temukan lift penuh orang yang bisa jalan. Nah, kami bahkan harus kalah sama orang yang bisa jalan itu. Padahal kan anak saya nggak bisa naik tangga itu. Iya. Nah, harusnya kan kalau punya kesadaran difabel mereka Mendahulukan yang difabel. itu sama yang diceritakan Bu Namek itu pas di mana ya, di Inggris Pak ya. Yang lebih dahulu naik kereta itu loh, baru yang lainnya. Nah, di sini kalau di Jakarta KRL, wah nggak naik-naik. Iya kan, kira udah langsung blur. Lalu kalau catatannya itu karena ini berarti ada kebijakan ya, mungkin political will-nya kurang ke arah sana lah, kira-kira gitu. Artinya ruang perjuangan untuk ini harus masuk nih dengan satu kebijakan, entah sebenarnya eksekutif bisa atau legislatif gitu ya kira-kira. Iya, benar seperti yang sampaikan, dari political will dari pemerintahnya masih belum sepenuhnya pro difabel. Ya mungkin kalaupun ada, para politisi hanya menjadikan difabel itu sebagai vote getter saja. Jadi programnya berupa charity, bukan untuk mengubah supaya sistemnya lebih ramah, supaya negara lebih melindungi, bukan. Tapi hanya sekedar pencitraan bagi saya. Charity itu ya kira-kira bagi-bagi apa, itu udah selesai, bentuk perhatian udah gitu Iya, aja. tidak ada misalnya dibangunkan trotoar yang ramah difabel atau angkutan umum yang ramah difabel. Masjid tidak boleh beroperasi kalau tidak ada jalur kursi roda, itu nggak ada di Indonesia. Ya, itulah yang itu sebenarnya yang saya ingin perjuangkan ya seperti itu. Walaupun saya pernah dengar ya sekarang mulai beberapa fasilitas publik gitu ya, kayak perkantoran lah atau apa itu mulai ini dibangun jalur-jalur yang, nah, walaupun mungkin belum semua ya, tapi sudah mulai ada itu. Atau kalau misalkan mau bangun baru, sejak di perencanaan itu sudah ini yang accessible loh ya, desainnya macam-macam gitu. Iya. Pembahasannya udah ada, saya nggak tahu realnya pada akhirnya apa, tapi itu sudah semacam gender mainstreaming itu ini apa ya, difabel mainstreaming atau accessible yang itu sudah sejak awal itu loh, dia sudah masuk dalam berbagai ini, walaupun mungkin pada akhirnya ya belum sempurna tapi diskursusnya udah ada gitu. Iya, memang itu kan hasil dari
Ya, salah satu yang saya angkat topi sama pemerintahan Pak Jokowi ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Oke. Nah, di sana memang ada poin ya bahwa kalau misalnya tidak ada akses ya, di suatu fasilitas publik atau perkantoran atau apa, itu nanti ada dendanya, Oke, berarti ada sanksi. sudah ada semacam regulasi yang Nah, ya sedikit banyak memayungi ya iya. soal itu. Tapi penegakannya yang mungkin yang belum maksimal, Oke. sama ada beberapa hal yang harus direvisi lagi, khususnya pendataan. Terkait pendataan kaum difabel itu kan selama ini hanya dipegang oleh Kemensos, Oke. dan Kemensos itu hanya mendata difabel yang memiliki kartu Indonesia Sehat, KIS, atau ya difabel, hanya difabel yang terdaftar di KIS itu. Mhm. Sementara kan tidak semua difabel terdaftar di KIS, dan juga tidak semua difabel miskin terdaftar di KIS. Oke. Nah, itu mungkin yang kelemahannya di sana, itu mungkin butuh direvisi juga. Dan Komite Nasional Disabilitas, regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sama PP Nomor 68 Tahun 2021 apa ya? Nah, itu Komite Nasional Disabilitas berada di bawah Kemensos. Padahal harusnya itu menjadi sebuah komite independen yang istilahnya ya bisa mengawasi pelaksanaan undang-undang itu. semacam Komnas atau apa? Ya, Komnas atau mungkin kekuatan KPK malah kalau saya sih. Jadi Oke. Dan itu masih di bawah Kemensos. masih di bawah Kemensos. Makanya ketika kemarin sempat saya sendiri Kemensosnya tuh aneh, programnya Indonesia Mendengar. Gimana itu? Tahapannya masih mendengar. Nah, ini maksud saya difabel yang tunarungu tidak bisa mendengar, itu kan semacam penghinaan jadinya. Oke. Jadi ya bagi saya harusnya tidak hanya mendengar, mungkin pada kementerian kesehatan juga bisa mendata bagaimana mereka yang butuh pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya tersentral pada Kemensos. Kalaupun tersentral ya harusnya diperbaiki itu mental di Kemensosnya. Itulah yang membuat semacam ya mungkin memicu untuk saya pengen nih terlibat juga di ruang apa politik yang kira-kira bisa memperjuangkan isu-isu itu. Iya, itu sebenarnya motivasi saya kalau ya demi saya sendiri kan sampai sekarang ya otomatis saya menjadi asisten anak saya sebenarnya. Dan saya sendiri juga merasakan bagaimana yang dirasakan anak saya. Gitu. Kan mungkin lebih berat yang saya rasakan. Ya, bagi dia perjuangan saya tetap garis perjuangannya untuk mewujudkan negara yang pro difabel, pemerintah yang pro difabel. Kalau saya lihat, saya sebenarnya sudah bikin tulisan tentang presiden pro difabel. Saya belum ada yang mengatakan. Oh gitu. Lagi menunggu apa enggak ya. Yang jelas saya dari 3 kandidat yang sudah muncul ya, tapi yang benar-benar pasti baru satu, saya sudah kasih asesmen kandidat mana sekiranya yang pro difabel. Ya kalau saya lihat sih, ya kalau saya sendiri kan memang PKB ya. Ya Pak Anies dari rekam jejak beliau ketika menjadi gubernur DKI sangat banyak sekali ya kebijakan pro difabel, seperti pendidikan cross, terus juga pelibatan kaum difabel dalam pengambilan kebijakan di Pemprov DKI dan lain-lain. Mungkin diundang juga untuk mendatangi acara-acara besar gitu. Saya nggak tahu kalau Pak Prabowo sama Pak Ganjar Ya mungkin ada, cuma mungkin belum terungkapkan atau belum tersedia. Besok di pas kampanye mungkin akan kelihatan. Oke Mas, di sesi akhir ini kira-kira kita sudah mau mendekati 1 jam atau mungkin sudah 1 jam. Jadi ini kan apa ya, sejarah panjang Mas Harsa dari dunia aktivis kampus, dunia akademisi, sampai melihat ada ruang-ruang domestik dalam tanda kutip ya,
pengasuhan itu kan dalam tanda kutip ruang-ruang domestik yang sebenarnya ini tetap harus berkaitan dengan ruang-ruang publik dong, ini kira-kira. Jadi ruang-ruang domestik pengasuhan yang sifatnya yang keluarga ini terfasilitasi juga oleh ruang-ruang publik kira-kira. Dan ini harus terintegrasi lah, boleh dikatakan kan seperti itu. Nah, mungkin pandangan Mas Arsa ini lebih ke pandangan ya. Sebenarnya Indonesia bisa nggak sih untuk mewujudkan hal tersebut dalam konteks ya ini impian-impiannya. Lalu seperti apa sih misalkan gitu? Ya, kalau saya sendiri ya dosen Pancasila. Ya kita secara ideologi ya, 5 dasar itu sudah luar biasa. Khususnya yang sila kelima itu keadilan sosial. Itu maknanya dalam, maknanya luas sekali. Dan kalau saya sampai bertanya bisa nggak? Ya bisa, karena memang sila kelima itu mengamanatkan pemberian distribusi keadilan oleh negara terhadap seluruh warga gitu. Nah, kalau itu diimplementasikan dengan sebenar-benarnya, ya insya Allah bisa mewujudkan negara yang pro difabel, pemerintah yang pro difabel yang seperti sampai bilang antara ruang domestik dan publik bisa apa tadi? Bisa terintegrasi. Ya. Ya, itu bisa dengan kita implementasikan dengan sebenar-benarnya ya. Jadi bukan hanya sekedar lip service atau formalitas, dia benar-benar diimplementasikan. Ya saya harapkan siapapun nanti yang menang di 2024 itu bisa melaksanakan hal itu. Kalau saya sendiri ya saya cuma bisa berjuang. Kemudian kan sekali lagi keputusan itu di tangan Allah ya, semuanya ya. Allah yang menentukan. Ya, kita cuma bisa ikhtiar gitu. Ya paling enggak siapapun istilah nanti presidennya lah dalam konteks berkaitan dengan presidennya, dia punya kebijakan yang politikalnya ada untuk support juga di dalam konteks yang lebih luas ya. Oke, Mas Harsa, saya senang sekali bisa berkunjung di sini di yang ini apa ya? Karena lama nggak berjumpa loh. Hitungannya berjumpa itu kan di kampus juga. Iya dulu. 2000 itu udah berapa tahun? Kita reuni ya. Iya. 2019. Oh, reuni pernah. Tapi 2019. Ternyata Mas Arya di Condong Catur. Iya, Condong. Ya, deket lah nggak jauh dari sini. Dan semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lah. Mungkin itu ya Mas Arya. Atau ada yang kelewat mungkin pengen disampaikan? Cukup kayaknya. Cukup ya? Matur nuwun sudah di apa? Oke. Disuguhi teh. Mas Arya ini juga akun punya channel YouTube. Ada, iya. Apa itu channelnya? Ya Hansa Permata. Oh, pakai nama ya? Nama saya kan itu channel YouTube untuk materi kuliah. Oh, karena beliaunya dosen pengajar mata kuliah Pancasila sama keluarga negaraan. Terus ada kemarin sempat etika filsafat, ethics and religious philosophy di Swiss German University yang di sana. Alam Putra ya? Oh, online tapi online, tapi ngajar. Itu selama 1 semester pun gitu terus-menerus. Beliau pengalamannya banyak kan. Mengajarnya pindah beberapa kampus gitu. Sampai akhirnya wah pokoknya stay Jogja. Akhirnya yang di Sanata Dharma juga. Nah ini ya istilahnya kampus yang udah lama lah. Sama UI sampai. Oh iya. Mungkin gitu ya. Ini Mas Harsa, senang sekali teman-teman Redaners. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, Matur suwun.